Perkenalkan, nama saya Virginia Elizabeth Rosita Natalia Lerek. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Sistem Cerdas dengan tema yang saya ambil, yaitu perbandingan pembuatan untuk klasifikasi topik berita menggunakan metode decision tree dan K-Knowledge Network. Oke, di sini judulnya perbandingan pembuatan untuk klasifikasi topik berita menggunakan decision tree dan K-Knowledge Network. Kita mulai dari cara kerja menggunakan flowchart. Di sini yang pertama ada proses memulainya, kemudian setelah dimulai ada proses dataset, kemudian setelah proses dataset dilakukan, maka ada akan proses pre-processing yang di dalamnya terdapat cache folding, kemudian tokenization, setelah itu proses steaming, kemudian yang terakhir stop word removal. Setelah proses pre-processing dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan proses pembuatan kata. Nah, setelah pembuatan kata, ada proses selanjutnya, yaitu proses data vektor pembobotan yang di dalamnya terdapat term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Kemudian ada term frequency relevance frequency atau TFRF. Kemudian term frekuensi absolut atau TFABS, dan yang terakhir ada term frekuensi chi-square atau TFCH kuadrat. Setelah itu dilakukan pembagian kata, yang dimana pembagian kata ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu memulai dengan data latih yang akan menghasilkan pembangunan model klasifikasi, dan diikuti dengan data uji yang akan menghasilkan klasifikasi decision tree dan juga K-Knowledge Network. Setelah dilakukan klasifikasi decision tree dan K-Knowledge Network, maka akan mendapatkan evaluasi. Setelah evaluasi didapatkan, maka akan ada hasil akurasinya. Setelah itu prosesnya selesai. Selanjutnya kita mulai dengan proses yang pertama, yaitu proses dataset. Nah, di sini dataset yang diperoleh untuk penelitian, di antaranya terdapat beberapa artikel berita bahasa Indonesia yang terdiri dari 12 kategori berita seperti politik, budaya, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang terdiri dari 125 dokumen. Data ini diambil dari beberapa portal berita seperti website kompas.com, tribunnews.com, republik.com, sindonews.com, mediaindonesia.com yang diambil dari bulan Agustus 2016 sampai Februari 2017. Dataset ini digunakan untuk membangun sistem klasifikasi berita menggunakan decision tree dan juga K-Knowledge Network dengan mengkombinasikan pembobotan menggunakan 4 parameter yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu term frequency inverse document frequency, term frequency relevant frequency, kemudian ada term frequency chi-square, dan yang terakhir yaitu term frequency absolut berdasarkan kategori berita. Kemudian di sini ada tabel kumpulan dataset yang diambil untuk kemudian diteliti. Tabelnya seperti terdapat di layar. Terdapat beberapa kolom, yaitu kategori berita, jumlah dokumen, dan subjek. Untuk kategori berita yang pertama, yaitu berita ekonomi, memiliki jumlah dokumen 30. Di sini subjeknya benar, karena di sini untuk berita ekonomi sendiri dikatakan beritanya, bukan dikatakan, tetapi diakumulasi kalau beritanya itu sudah benar dan merupakan berita fakta. Sedangkan yang kedua ada berita gaya hidup yang jumlah dokumennya 20 dan memiliki subjek salah, karena dari berita gaya hidup ini yang diakumulasi, berita ini masih mengandung berita hoax atau beritanya belum benar terjadi. Kemudian ada kategori berita kesehatan yang dimana jumlah dokumennya 10 memiliki subjek yang salah. Kemudian berita hiburan jumlah dokumennya 15 dengan subjek benar.
berita hukum dengan subjek dengan jumlah dokumen 30 dan subjeknya benar, kemudian ada olahraga jumlahnya 30 dan subjeknya benar, kemudian ada otomotif jumlahnya 20 dan subjeknya salah. Kemudian ada kategori berita pendidikan dengan jumlah dokumennya 15 dengan subjeknya salah, kemudian berita politik jumlah dokumennya 20 dan subjeknya benar, kemudian budaya jumlah dokumennya 10 dan subjeknya benar, teknologi jumlah dokumen 15, subjek salah, dan yang terakhir ada berita wisata dengan jumlah dokumen 10 yang memiliki subjek benar. Selanjutnya yaitu tahap pre-processing. Nah, di sini tahap pre-processing adalah tahap untuk mempersiapkan data sehingga siap untuk diolah. Proses ini dilakukan setelah melakukan load dataset dengan tujuan untuk mengurangi kata-kata yang dianggap tidak penting dan simbol-simbol yang tidak memiliki makna, sehingga saat proses klasifikasi, metode yang digunakan dapat memprediksi teks ke dalam kategori yang tepat. Pre-processing sendiri terdiri dari scaffolding sebagai langkah awal untuk mengubah kata menjadi huruf kecil semua dan menghilangkan huruf selain huruf A sampai Z. Tahap yang kedua yaitu tokenization untuk memotong kalimat pada suatu dokumen menjadi levelnya per kata yang akan digunakan sebagai fitur untuk perhitungan pada saat proses klasifikasi. Tahap yang ketiga adalah tahap skimming. Tahap ini bertugas untuk menjadikan suatu kata sebagai kata dasar. Dan tahap terakhir adalah stop word removal yang berfungsi untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting seperti kata sedang dan kata hubung. Stop word yang digunakan adalah stop word bahasa Indonesia yang disusun oleh Tala. Nah, di sini ada pun contoh tahapan pre-processing-nya yang terdiri dari input dan output yang terdapat pada 4 tahapan pre-processing tersebut. Nah, di sini yang pertama untuk scaffolding. Untuk scaffolding sendiri, untuk inputannya, di sini saya mengambil contoh Menpora Iman Nahrawi memberikan penghargaan kepada Timnas Indonesia yang telah berjuang di final SEA Games tahun ini. Nah, di sini scaffolding adalah sebagian langkah awal untuk mengubah kata menjadi huruf kecil semua, dan menghilangkan huruf selain huruf A sampai Z. Nah, maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Hurufnya akan menjadi huruf kecil semua, di mana Menpora Iman Nahrawi memberikan penghargaan kepada Timnas Indonesia yang telah berjuang di final SEA Games tahun ini. Kemudian tahapan yang kedua setelah scaffolding yaitu tokenization. Nah, di sini untuk inputan tokenization diambil dari output scaffolding dan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini untuk tahap tokenization untuk tahap kedua yaitu tokenization merupakan tahap memotong kalimat pada suatu dokumen menjadi levelnya per kata yang akan digunakan sebagai fitur untuk perhitungan pada saat proses klasifikasi. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya. Di sini memotong kalimat per kata dan dibatasi dengan tanda simbol baca yaitu koma. Seperti tampilan di layar. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap skimming. Tahap skimming sendiri di sini untuk input tahap skimming diambil dari output tahap tokenization dan menghasilkan output seperti tampilan ini. Di mana tahap skimming ini merupakan tahap yang bertugas untuk menjadikan suatu kata sebagai kata dasar yang menghasilkan kata seperti ini. Menpora Iman Nahrawi dari memberi menjadi beri harga dari penghargaan menjadi harga kepada Timnas Indonesia yang telah berjuang menjadi juang di final SEA Games tahun ini. Kemudian tahapan yang terakhir ada stop word removal. Nah, tahap ini berfungsi untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting seperti kata sedang dan kata hubung.
Nah, kata stopwatch ini yang digunakan adalah stopwatch Indonesia. Di sini untuk inputnya diambil dari output tahapan streaming dan menghasilkan output seperti ini. Menpora Imam Nahrawi beri harga timnas Indonesia juang final SEA Games tahun ini. Ini merupakan tahap pre-processing dari 4 tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap pembobotan. Di sini untuk tahap pembobotan kata merupakan teknik untuk memberikan nilai yang bertujuan untuk mengetahui seberapa penting makna suatu kata yang merujuk ke kategori berita yang sudah ditentukan. Teknik klasifikasi akan meningkat jika dikombinasikan dengan pembobotan yang tepat. Untuk mengetahui teknik pembobotan yang paling baik adalah dengan membandingkan antara term frequency inverse document frekuensi atau TF-IDF, term frequency relevant frekuensi atau TF-RF, term frequency chi-square atau TF-CHI2, dan term frequency absolute atau TF-ABS. Oke, setelah itu cara menghitung pembobotan untuk keempat teknik pembobotan untuk mempermudah perhitungan pembobotan dapat dilihat pada tampilan tabel berikut. Nah, seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan keterangan variabelnya. Untuk variabel yang pertama, variabel NIJ merupakan jumlah dokumen dalam kategori CJ yang mengandung term TJ. Kemudian yang kedua yaitu N distribusi kemungkinan IJ merupakan jumlah dokumen tidak dalam kategori CJ yang mengandung term TJ. Kemudian NI distribusi kemungkinan J merupakan jumlah dokumen dalam kategori CJ yang tidak mengandung term TJ. Kemudian N distribusi kemungkinan I distribusi kemungkinan J merupakan jumlah dokumen tidak dalam kategori CJ yang tidak mengandung term TJ. Kemudian NJ merupakan jumlah dokumen dengan term TJ dan selanjutnya yaitu N distribusi kemungkinan J merupakan jumlah dokumen dengan term selain TJ. Kemudian NI merupakan jumlah dokumen dengan kategori CJ. Setelah itu ada N, distribusi kemungkinan I, merupakan jumlah dokumen tanpa term TJ. Setelah itu, untuk simbol N sendiri adalah total atau jumlah dari dokumen. Selanjutnya, simbol TJ merupakan term TJ. Setelah itu ada simbol CI merupakan kategori CJ. Kemudian, simbol T, distribusi kemungkinan J, merupakan term selain term TJ. Setelah itu ada C, distribusi kemungkinan J, yang merupakan kategori selain CJ. Oke, setelah itu kita lanjut ke pembobotan. Nah, di sini untuk pembobotan terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, term frequency inverse document frequency atau TF-IDF. Di sini, metode ini adalah pembobotan yang menggunakan skema dengan cara menghitung jumlah term pada suatu dokumen dan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Untuk rumus menghitung bobot menggunakan TF-IDF bisa dilihat pada persamaan berikut. Seperti ini. TF-IDF sama dengan TF dalam kurung D, T, tutup kurung dikali IDF dalam kurung T. Selanjutnya ada term frequency relevance frequency atau TF-RF, yang dimana metode ini merupakan metode yang muncul sebagai upaya perbaikan terhadap metode-metode yang sudah ada. Sebagai contoh, metode IDF hanya akan menilai term berdasarkan kemunculan atau ada atau tidaknya saja sebuah term pada suatu dokumen. Berbeda dengan metode RF yang diusulkan oleh Manlan, metode ini mempertimbangkan relevansi dokumen dilihat dari frekuensi kemunculan term di kategori yang berkaitan. Nah, untuk persamaan menghitung RF dapat dilihat pada tampilan berikut. Nah,
Tampilannya seperti ini. Setelah menghitung RF, untuk selanjutnya melakukan perhitungan TF-RF dengan cara melakukan perkalian matriks TF dengan RF dengan persamaan TF-RF sama dengan TF dalam kurung D, T tutup kurung dikali RF dalam kurung TJ, CI. Oke. Selanjutnya di sini ada tahap term frekuensi chi-square atau TF CHI kuadrat. Nah, metode ini merupakan teknik menghitung jumlah term yang muncul pada setiap dokumen TF dan mempertimbangkan bobot untuk term yang tidak muncul di dalam dokumen dan term yang muncul di dalam dokumen. Sama seperti teknik pembobotan lainnya, hasil pembobotan TF CHI kuadrat digunakan untuk membandingkan dengan teknik pembobotan lainnya. Setelah diketahui nilai pembobotan chi-square, langkah selanjutnya akan dikombinasikan dengan metode klasifikasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan akurasi yang tinggi. Nah, untuk persamaan rumus menghitung chi-square dapat dilihat pada persamaan berikut. Nah, seperti ini. Kemudian setelah menghitung CHI kuadrat, untuk selanjutnya melakukan perhitungan TF CHI kuadrat dengan cara melakukan perkalian matriks TF dengan CHI kuadrat dengan persamaan TF CHI kuadrat dikurang TF dalam kurung D, T tutup kurung dikali CHI kuadrat di dalam kurung TJ, CI. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah term frekuensi absolut atau TF-ABF. Nah, pembobotan TF-ABF atau term frekuensi absolut menggunakan teknik menghitung jumlah term yang muncul pada setiap dokumen dan mengukur kemungkinan suatu term yang ada dalam dokumen dengan kategori tersebut. Untuk perhitungan ABS dapat dilihat pada persamaan berikut seperti ini. Setelah menghitung ABS, untuk selanjutnya melakukan perhitungan TF-ABS dengan cara melakukan perkalian matriks TF dengan ABS sesuai persamaan TF-ABS sama dengan TF dikali D, T dikali ABS dalam kurung TJ, CI. Seperti ini. Kemudian untuk cross validation-nya, nah, di sini pada tahap ini membagi dataset menjadi data latih dan data uji berdasarkan K-fold cross validation berdasarkan nilai K sebesar 10. Nah, di sini artinya dataset akan dibagi lagi menjadi 10 partisi secara acak. Data yang sudah menjadi testing pada K sebelumnya tidak bisa menjadi testing lagi. Dari sklearn yang menggunakan metode Classification and Regression Tree atau CART dan mendukung input berupa numerik maupun kategori. Kemudian langkah pertama adalah menentukan fitur berupa fitur mana yang akan menjadi root dengan cara membagi data setiap fitur menjadi 2 berdasarkan nilai tengah atau median. Di sini contoh kata yang saya ambil yaitu kata belajar. Untuk kata belajar sendiri muncul sebanyak 6 kali pada dokumen pertama, 5 kali pada dokumen kedua, dan 3 kali pada dokumen ketiga. Maka dari itu, nilai yang digunakan untuk memisahkan data pada fitur tersebut yaitu 3 lebih besar sama dengan dan 3 lebih kecil sama dengan, dan 3 lebih besar dari. Oke, setelah itu, untuk hitungan Gini split index pada bagian kiri dan kanan pemisah, yang dapat dilihat pada persamaan berikut. Seperti ini, Gini split indexnya. Oke, di mana TIJ adalah banyaknya term TJ yang berada pada kelas ke-I pada pemisahan tertentu, dan P adalah probabilitas banyaknya term TJ berdasarkan kelas ke-I. Jadi, di sini masing-masing fitur memiliki nilai 2 Gini. Yang pertama, Gini sebelah kanan pemisah, dan yang kedua adalah sebelah kiri dari pemisah. Kemudian jumlah masing-masing Gini dengan menambahkan bobot seperti persamaan di samping yaitu Gini dalam kurung target, TJI
tutup kurung sama dengan JI, di mana target adalah peluang pemisah batas kiri dan kanan. Nah, dari hasil akan diperoleh Gini untuk setiap fitur. Pemilihan fitur yang digunakan untuk menjadi simpul adalah Gini dengan nilai yang rendah karena mengandung impruti yang rendah. Impruti rendah artinya keberagamannya rendah sehingga lebih cepat menjadikan daun yang artinya mengandung satu kelas atau kategori. Selanjutnya adalah metode Canard-Sneickbord, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam klasifikasi data. Prinsip kerja Canard-Sneickbord atau KNN adalah melakukan klasifikasi data berdasarkan kedekatan jarak suatu data dengan data yang lain. Dekat atau jauhnya jarak bisa dihitung menggunakan besaran jarak. Dalam penerapannya seringkali digunakan jarak Euklidean. Jarak Euklidean adalah besar jarak suatu garis lurus yang menghubungkan antara objek. Setiap data testing akan dihitung jaraknya terhadap seluruh data training. Perhitungan jarak tersebut dilakukan menggunakan persamaan Euclidean distance. Setelah diperoleh jarak untuk seluruh data training, diambil sebanyak data training tersebut akan menjadi data testing yang sedang diperoleh. Jika terdapat banyak kemunculan label data training yang bernilai sama, maka akan diambil label training tersebut. Selanjutnya, tahapan pengukuran akurasi, di mana akurasi merupakan keluaran dari hasil klasifikasi. Metode klasifikasi dikatakan baik jika memiliki akurasi yang tinggi karena banyaknya dokumen yang diprediksi benar ada banyak. Banyak penelitian yang berusaha meningkatkan akurasi dengan memilih metode-metode yang tepat digunakan oleh dataset acuan. Untuk cara perhitungannya, yaitu dengan akurasi sama dengan banyaknya dokumen yang diprediksi benar per total dokumen. Selanjutnya, tahapan perhitungan. Di sini perhitungan menggunakan Excel. Untuk metode decision tree, tahap perhitungan menggunakan Excel seperti ini, dan juga metode Canard-Sneickbord seperti ini. Oke, di sini saya akan tampilkan untuk perhitungan Excel-nya. Nah, dapat kita lihat di sini merupakan model decision tree. Di sini ada step 1 yaitu saya mengambil dataset pembuatan beritanya. Kemudian step 2-nya menghitung menggunakan rumus Gini index dan juga Gini splitting. Untuk totalnya yaitu di sini untuk totalnya 3 karena di sini 1 ditambah dengan 2, maka jumlah subjeknya ada 3. Untuk Gini indeksnya, di sini saya menggunakan rumus sama dengan 1 kurang dikali dengan G7 dibagi 3, dibagi totalnya, dipangkatkan 2, kemudian ditambah H7 yaitu 2, dibagi dengan 3 totalnya, kemudian dipangkatkan 2, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk tabel yang Gini index di bagian bawah juga menggunakan rumus yang sama. Setelah itu untuk Gini splitting indeksnya, di sini rumusnya yaitu sama dengan I7 di mana total dibagi 12 yaitu jumlah datanya 12 dikali dengan J7 yaitu Gini indeksnya ditambah I8 total dari 10 lebih kecil sama dengan dan 10 lebih besar dari. Jadi I8 dibagi 12 total datanya dikali J8 yang ini J8-nya Gini indeksnya. Maka akan menghasilkan data tampilan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk di bawahnya juga sama. Nah, di sini dia tidak terbaca, bukan tidak terbaca, tapi di sini div per 0, di sini hasilnya itu 0. Di sini rumusnya sama, di sini juga sama. Kemudian untuk perhitungan KNN-nya, Canard-Sneickbord-nya. Nah, di sini tahap pertamanya merupakan tampilan 12 datanya. Di sini saya menambahkan sebuah data
Untuk kategori berita korupsi, jumlah dokumennya 10. Nah, di sini kita akan mencari subjeknya. Dia masuk ke dalam berita benar atau salah. Jadi, langkah pertama, saya akan menghitung distance-nya. Distance-nya itu menghitung jarak. Jadi, untuk jarak, rumusnya sama dengan SQRT. C4, yaitu jumlah dokumen kesehatan, dikurang dengan semua dokumen ini. Jumlah dokumen keseluruhan ini dipangkatkan 2, maka akan menghasilkan nilai 0. Sama dengan tabelnya yang ke bawah. Kemudian untuk perankingannya, di sini saya menggunakan rumus sama dengan rank titik EQ dikali F4, di mana F4 ini adalah 0, nilai distance-nya, kemudian diberi tanda titik koma, diblok lagi untuk nilai distance dari F4 sampai dengan F15. Maka akan mendapatkan hasil rankingnya seperti ini. Nah, untuk K1 sama dengan 1, di sini jumlah K1 sama dengan 1 ada 3 data. Di mana data yang paling banyak harusnya di sini salah. Karena data yang paling banyak itu data yang salah. Jadi, maka K1-nya akan menampilkan data yang salah. Oke, seperti ini. Di sini juga salah. Kemudian, untuk K3-nya, datanya itu ada benar, salah, salah. K3-nya, oke, di sini benar ya, benar bukan salah. Benar. Di sini juga sama, benar. Kemudian K3-nya benar, salah, salah. Di sini data yang paling banyak muncul adalah salah. Jadi di sini kita tetapkan jika dia untuk berita korupsinya membaca subjeknya itu tampilannya lebih sama dengan 3, maka jawaban untuk subjeknya salah. Namun jika K sama dengan 5, di sini untuk K sama dengan 5, tampilan subjeknya itu lebih banyak benar. Jadi di sini tampilannya benar. Jika untuk berita korupsinya itu jumlah dokumennya K sama dengan 5, maka dia akan menampilkan subjek benar. Dan jika jumlah dokumennya K sama dengan 9, di sini dia akan menampilkan benar. Oke, seperti ini untuk jaraknya. Kita lanjutkan lagi. Untuk perhitungan menggunakan MATLAB. Oke, menampilkan hasil dengan MATLAB. Di sini adalah tampilan hasil yang sudah saya input menggunakan MATLAB. Di sini langkah yang pertama yaitu dengan mengimport file Excel ke dalam MATLAB. Setelah itu, menampilkan data yang diimport dengan MATLAB. Kemudian, memilih plots untuk menampilkan data. Dan yang terakhir yaitu hasil akhir dengan figur 1. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk menampilkan data dengan MATLAB. Di sini saya import dulu datanya. Oke, kita tunggu sebentar sampai dokumennya tampil. Kita pilih dokumen Excel yang sudah kita edit tadi. Oke, kita pilih, kita open. Oke, setelah dia tampil seperti ini, di sini saya akan menampilkan data yang ini. Saya blok, kemudian tampilkan dalam tabel, setelah itu diimport. Nah, setelah diimport, kita lihat datanya sudah ada di sini, sudah tampil di sini, kemudian kita klik datanya untuk menampilkan. Setelah itu, di sini saya akan ketikkan data sama dengan kita buka array,
seperti ini. Kemudian di sini saya akan copy data yang ini yang akan saya tampilkan. Ctrl C. Kemudian saya paste di dalam sini. Setelah itu di enter. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan memilih plots untuk menampilkan datanya. Di sini saya pilih plots yang pertama, figur yang pertama, ke figur 1. Kita klik. Nah, di sini data yang tampil akan seperti ini. Sama dengan yang ada di PowerPoint. Oke. Setelah menampilkan hasil dengan MATLAB, maka selesailah sudah di sini presentasi proyek UAS Sistem Cerdas yang telah saya kerjakan dengan tema perbandingan pembobotan untuk klasifikasi topik berita menggunakan metode decision tree dan Carnage Network. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pelafalan kata, saya mohon maaf, dan selebihnya terima kasih.